Miss Devi. Ya, tetap Hari sehat. ini ya, Miss Devi, Miss Yusni, dan Miss Anika mau bersama-sama mengajak teman-teman KB Firdaus dan SD Widya Kirana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap teman-teman? Sudah siap dong pastinya ya. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian Semesta bernyanyi. bernyanyi. Yuk Miss Anika. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka dalam doa dulu ya. Ya teman-teman, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami hikmat-Mu yang luar biasa. Kami boleh belajar di rumah dalam masa pandemi saat ini ya Tuhan, tetapi Engkau selalu menyertai kami dan keluarga kami. Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami dari KB Firdaus dan SD Widya Kirana mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati teman-teman kami, orang tua kami yang mendampingi, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuji Engkau dan kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang sebentar ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Masih semangat ya? si dong. Kali ini kita ajak teman-teman untuk bangkit berdiri ya Miss Iya, ya. yuk semuanya boleh berdiri ya. Semuanya juga boleh ikut bergerak ya. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian lagi ya Miss Devi. Iya, Yesus itulah satu-satunya. Sambil bertepuk tangan juga boleh ya Miss ya. Oke, boleh dong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
teman-teman, nah saat ini ya di masa pandemi, apalagi banyak virus ya yang ada di sekitar kita. Bahkan kita dengar di rumah sakit itu banyak sekali pasien ya, pasien-pasien yang terkena COVID-19. Miss Yusni dan juga Miss semua yang ada di KP Fidos dan SD Widya Kirana juga merasa sedih ya teman-teman. Tapi kita tidak perlu sedih ya. Tidak perlu sedih Ya, karena apa? Kita mau percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi teman-teman, syaratnya hanya satu, cukup punya hati yang selalu bergembira ya. Jangan punya hati yang murung atau yang sedih ya. Walaupun kita belajarnya di rumah ya Miss ya, Masih tetap belajar di rumah, belum bertemu ya. Tapi percaya, suatu saat Tuhan akan angkat semuanya. Tuhan akan bawa virusnya jauh-jauh dari bumi kita. Oke? Kita angkat kembali satu pujian ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Gista. Teman-teman boleh mendengarkan dengan baik ya firman-Nya. Nanti apa ceritanya, kemudian apa ya yang harus kita perbuat supaya kita sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Miss Gista. Apa kehendak Tuhan yang ingin disampaikan melalui firman tersebut Nah, ya. teman-teman, selamat menyaksikan. Oke. Shalom teman-teman SD Widya Kirana. Shalom teman-teman KB Firdaus. Apa kabar teman-teman? Wah ya, Miss Gista berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun semuanya belajar secara daring atau dari rumah masing-masing. Teman-teman, hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini Miss Gista akan menyampaikan firman Tuhan untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Teman-teman sudah siap mendengarkan? Oke, kalau sudah siap, kita akan siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati hati kita, memberkati telinga kita, supaya kita siap mendengarkan suara Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu memberkati kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari-hari kami Tuhan di minggu ini. Tuhan yang baik, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan, supaya kami taat, dengar-dengaran Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan kiranya firman yang kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga Tuhan Miss Ista yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, minggu ini kita akan belajar atau mendengar tentang firman Tuhan yang berjudul atau temanya tentang bertanggung jawab. Nah, sama seperti pendidikan karakter kita minggu ini teman-teman. Untuk anak-anak KB Firdaus minggu ini tema pendidikan karakternya adalah bertanggung jawab ya atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, berbicara tentang bertanggung jawab itu apa sih teman-teman? Bertanggung jawab adalah melakukan hal yang baik dan harus bersiap menerima akibatnya. Nah, teman-teman, kita akan buka Alkitab kita sebelum kita lebih jauh membahas tentang bertanggung jawab. Yuk, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman SD Widya Kirana dan teman-teman KB Firdaus, siapkan Alkitabnya atau boleh minta tolong bantuan mama papa untuk mendampingi teman-teman. Kita akan buka Alkitab kita yang ada di HP ya, teman-teman. Kita akan buka Matius yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Sebelum kita lanjutkan, jika ada adik atau kakak di samping kanan kiri teman-teman, tolong diingatkan untuk duduk diam ya, tidak berisik, tidak mengganggu, tidak ngobrol sendiri. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Walaupun kita menyampaikan di sekolah, tidak ada di depan teman-teman, tetapi kita semua percaya Tuhan tetap memberkati kita. Oke? Yuk kita akan baca bersama-sama. Perikopnya berbicara tentang 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yang tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah, teman-teman, bertanggung jawab seperti yang sudah kita baca di Matius 7 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-24, sampai yang ke-27. Di sini sudah Tuhan berikan kepada kita, jika kita membangun rumah di atas batu, itu rumahnya akan kuat, tidak mudah rubuh. Nah, itu sama halnya teman-teman, jika kita bertanggung jawab, kita melakukan hal yang baik atau bertanggung jawab dengan baik, kita itu tidak mudah terkalahkan gitu. Kita itu jika melakukan tanggung jawab dengan baik, kita itu kuat, kita akan menerima hadiah. Hadiahnya apa? Ketika ada angin yang kencang, ketika ada badai ya teman-teman, rumah kita tidak mudah rubuh karena rumah kita dibangun di atas batu. Nah, kalau kita bertanggung jawab dengan baik, ketika kita ada godaan-godaan dari teman untuk tidak bertanggung jawab, nah kita itu kuat, kita tidak mudah terbawa arus begitu. Nah, berbeda halnya jika kita ini tidak bertanggung jawab dengan baik, kita mudah terpengaruh ya teman-teman. Kita melakukan hal-hal itu dengan sembrono, misalnya kita diberi tanggung jawab orang tua, ketika habis bermain, mainannya dibereskan. Nah, tapi karena teman-teman melihat ada kakak kemarin selesai
Nah, itu tidak baik. Itu namanya tidak bertanggung jawab dengan baik ya teman-teman. Misalnya ada teman-teman SDWJ Kirana diberi tugas oleh Mister dan juga Miss-nya tidak bertanggung jawab dengan baik, tidak mengerjakan dengan tepat waktu misalnya. Nah, itu tidak baik ya teman-teman. Sama halnya seperti ketika kita membangun rumah itu di atas pasir. Dia mudah roboh nanti, akibatnya akan mudah roboh, mudah terpengaruh. Kita tidak mempunyai karakter yang baik ketika kita tidak bertanggung jawab dengan baik ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya, Miss, kok rumah yang dibangun di atas pasir mudah roboh sih Miss, ketika ada angin, ketika ada badai? Iya dong teman-teman. Teman-teman pernah tidak membangun istana pasir? Nah, siapa yang pernah bermain di pantai? Siapa? Pasti semuanya pernah ya. Kalaupun tidak pernah bermain di pantai, di rumah mungkin teman-teman pernah membangun rumah-rumahan ya, istana-istana dari pasir gitu. Coba teman-teman perhatikan ketika teman-teman baru membuat istana dari pasir, lalu datanglah ombak ya, tidak perlu ombak yang kencang, yang pelan saja. Nah, dia pasti mudah roboh. Nah, ketika kita tidak mempunyai karakter yang kuat ya, karakter bertanggung jawab itu loh dengan baik, kita akan mudah roboh, kita akan mudah terpengaruh ya teman-teman. Nah, jadi Miss kita ingin tekankan kepada teman-teman KB Firdaus dan SDWJ Kirana, kalau anak-anak KB Firdaus dan SDWJ Kirana itu harus mempunyai karakter yang baik, bertanggung jawab dengan baik. Karena apa? Ketika kita sudah bertanggung jawab dengan baik, mempunyai karakter yang baik, kita itu akan mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya apa Miss? Kalau kita itu mempunyai karakter yang baik, bertanggung jawab yang baik, hadiahnya apa Miss? Contoh, anak-anak, teman-teman kan saat ini masih seorang pelajar ya, masih belajar di KB Firdaus, masih belajar di SD Widya Kirana. Jika teman-teman itu bertanggung jawab dengan baik, teman-teman akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya teman-teman poinnya meningkat ya. Kalau di KB Firdaus yang mengumpulkan tugas tepat waktu, poinnya meningkat ya. Begitu pula dengan anak-anak yang di SD Widya Kirana, jika mengumpulkan tepat waktu, mungkin Miss dan Mister sudah mencatat ada poin-poinnya sendiri. Nah, terus kalau bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan segera, juga nilainya akan meningkat. Untuk yang SD Widya Kirana akan mendapatkan peringkat. Nah, itu teman-teman, jika kita bertanggung jawab dengan baik, kita akan mendapat hadiah itu. Dipuji oleh guru ya, guru-gurunya sayang, mama papanya juga lebih sayang, lebih sukacita karena mempunyai anak-anak yang bertanggung jawab dengan baik. Berbeda halnya dengan anak-anak jika belum mempunyai karakter yang baik, tidak bertanggung jawab dengan baik, akan banyak menerima akibat loh teman-teman. Akibatnya apa ya Miss? Akibatnya jika teman-teman tidak mempunyai karakter yang baik, tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, teman-teman akan menerima akibatnya, kerugiannya. Kerugiannya apa ya Miss? Kerugiannya yaitu, contoh, teman-teman KB Firdaus jika mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, ada pengurangan bintang ya, poinnya dikurangi. Jika teman-teman ketika ada guru yang menerangkan untuk SD Widya Kirana, gurunya menerangkan tetapi asik sendiri, ngunyah-ngunyah permen sendiri, ngobrol sendiri, tidak mendengarkan, ruginya apa? Ketinggalan pelajaran, nanti nilainya bisa menurun. Wah, rugi ya. Nanti mama papa bisa sedih, Miss dan Mister juga bisa sedih, itu rugi ya teman-teman. Jadi teman-teman memilih mau menjadi anak yang bertanggung jawab dengan baik atau anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Jika bertanggung jawab dengan baik, anak-anak akan menerima hadiah ya. Jika tidak bertanggung jawab dengan baik, anak-anak, teman-teman akan menerima akibatnya. Nah, teman-teman, saat ini Miss Gista juga akan memutarkan sebuah video untuk teman-teman. Video ini tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu juga pernah melakukan tindakan yang tidak baik. Dia tidak
dia pernah tidak bertanggung jawab, ya teman-teman. Dia pernah tidak taat kepada Tuhan. Kita akan saksikan videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti setelah menyaksikan video, kita akan kembali bertanya kepada teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus.
Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan video dari Nabi Yunus. Nabi Yunus tadi masuk ke dalam apa, teman-teman? Oh iya betul, masuk ke dalam perut ikan. Bayangkan teman-teman, kalau kita masuk saja nih di ruangan yang gelap, ya teman-teman, kita itu pasti akan merasa ketakutan. Nah, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, tidak hanya gelap, tetapi di situ ada banyak ikan-ikan yang sudah ditelan itu loh oleh ikannya. Nah, ada rumput-rumput laut, waduh baunya disebut sangat anyir, tidak enak teman-teman, tidak nyaman berada di perut ikan. Nah, itulah akibatnya yang diterima oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus tidak bertanggung jawab, tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta atau memerintah Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, Nabi Yunus malah berbalik arah, pergi ke Tarsis. Tidak mentaati perintah Tuhan, tidak bertanggung jawab atas perintah yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yunus. Akibatnya apa? Akibatnya ketika Nabi Yunus tidak bertanggung jawab, tidak mentaati perintah dari Tuhan, akibatnya Nabi Yunus terkena musibah badai itu ya teman-teman. Ketika dia naik perahu, perahunya ada badai, lalu Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Nah, itu akibat. Tetapi teman-teman, ketika ada di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Nabi Yunus berjanji kepada Tuhan untuk bertanggung jawab atas perintah yang diberikan. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah 3 hari berada di perut ikan, tiba-tiba Nabi Yunus keluar, dimuntahkan oleh ikan itu teman-teman, dan bisa menepi ke pantai. Nah, tiba-tiba Nabi Yunus mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya kembali ke Niniwe. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Kali ini Nabi Yunus bertanggung jawab. Nabi Yunus taat, dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dia bertanggung jawab dan melakukan perintah Tuhan. Nabi Yunus pergi ke Niniwe. Nabi Yunus menyampaikan kabar baik untuk orang-orang Niniwe. Wah, hadiahnya apa teman-teman yang diterima oleh Nabi Yunus? Hadiahnya adalah orang-orang Niniwe di sana semuanya bersuka cita. Orang-orang Niniwe yang menerima kabar sukacita dari Nabi Yunus, semuanya dimenangkan Tuhan, semuanya percaya kepada Tuhan. Walaupun orang-orang Niniwe itu sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang Niniwe. Akhirnya, karena Nabi Yunus sudah memberikan kabar baik, kabar sukacita, orang-orang Niniwe ini kembali lagi berbalik kepada Tuhan dan semuanya bersukacita. Nah, itu hadiah yang diterima Nabi Yunus, memenangkan banyak jiwa, ya teman-teman. Nah, di sini Miss kita mau tekankan sekali lagi teman-teman, untuk teman-teman KB Firdaus dan SD Widya Kirana adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Miss kita yakin itu. Nah, jika teman-teman semuanya anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak atau teman-teman pasti akan selalu taat mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru-guru, dan juga anak yang bertanggung jawab itu melakukan tugasnya dengan segera. Ya, jika diberi tugas itu melakukan dengan segera. Jika ada guru yang menerangkan, menjelaskan, itu akan mendengarkan. Fokus ya, tidak banyak berbicara, tidak asik main sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Dan juga ketika nih anak-anak SD Widya Kirana khususnya ya, kan saat ini daring ya teman-teman. Ketika ada ulangan seperti itu, Mister, Miss itu kan tidak bisa menunggui secara langsung, tidak bisa melihat secara langsung. Nah, itu saatnya teman-teman
membuktikan kalau teman-teman adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Caranya bagaimana, Miss? Lakukan dengan mandiri, kerjakan secara mandiri. Tidak boleh mencontek buku, ya. Tidak boleh dibantu orang tua. Supaya apa? Teman-teman tahu batas kemampuan teman-teman. Seperti itu ya. Miss kita percaya semua anak-anak KB Firdaus dan SD Widya Kirana adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, tinggal pilih sendiri ya, pilih sendiri. Jika teman-teman mau untuk tidak bertanggung jawab, teman-teman akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Pasti semuanya mau mendapatkan hadiah dong, ya. Kalau mau mendapatkan hadiah, teman-teman harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Tetapi kalau mau mendapatkan akibatnya saja, silakan teman-teman kalau tidak bertanggung jawab. Tapi Miss Gista tidak harapkan itu. Miss Gista berharap semuanya hebat, semuanya anak-anak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Terima kasih ya teman-teman. Itu firman yang bisa Miss Gista sampaikan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini. Karena Miss Gista tidak tahu kapan teman-teman akan menyaksikan video ini. Nah, kapanpun waktunya, Miss Gista percaya di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, teman-teman tetap mendapatkan berkat dan teman-teman siap untuk melakukan firman yang telah Miss Gista sampaikan. Terima kasih ya teman-teman. Mari kita berdoa untuk meresponi firman yang telah Miss Gista sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan dengan firman yang telah kami dengar. Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Bapak, anak-anak-Mu yang ada di KB Firdaus dan anak-anak-Mu yang ada di SD Widya Kirana adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang sudah mempunyai karakter yang baik, anak-anak yang sudah bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong jika saat ini Tuhan Engkau masih mendapati anak-anak-Mu yang kurang bertanggung jawab, kiranya Engkau yang akan mengingatkan dan menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus memberkati hari-hari kami Tuhan, Engkau terus memberkati kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ampuni dan semua kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, Miss Gista kembali berpesan untuk teman-teman. Jangan lupa tetap terapkan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan karena saat ini masih dalam situasi pandemi. Tetap sehat dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, bagaimana firman Tuhan hari ini? Sudah mendengarkan belum ya? Seru kan? Wah, bagus Apa ya tadi ceritanya ya. firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Gista, teman-teman ya. Wah, hebat ya. Ceritanya tentang Yunus. Yunus itu diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada rakyat di Niniwe. Tapi ternyata Yunusnya sebenarnya nggak mau. Akhirnya Tuhan mengingatkan ya. Tuhan mengingatkan lewat caranya Tuhan. Makanya teman-teman, ketika Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita ada sesuatu mungkin yang terjadi pada diri kita, Tuhan berarti menginginkan kita untuk melakukan suatu tanggung jawab. Nah, setelah Yunus sadar, akhirnya Yunus pun mau melakukan tanggung jawabnya. Iya, teman-teman juga siap ya. Kita sudah di akhir ya, di akhir ibadah kita pada minggu. Tapi jangan khawatir, Minggu minggu depan depan kita masih berdoa ada lagi ya ibadah-ibadah selanjutnya. selanjutnya. Nah teman-teman, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersama-sama KB Firdaus dan juga SD Widya Kirana boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, ajari kami semua anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk selalu mengingat suatu tanggung jawab bahwa Tuhan menginginkan kami semua untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami, terhadap hidup kami selanjutnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada Kita pagi hari mau ini, pujikan satu pujian ya Miss ya. iya. Ya, Yunus ada di mana ya? Ada di perut. Nah, ya kita pujikan bersama-sama.